Saya selalu kaget sama itu. Supaya kekuasaannya itu enggak, makasih. Jadi kekuatannya itu oh enggak, saya ada minum, don't worry. Snack dulu lah biar agak tenang. Oke. I have my own drink, don't worry. Lalu jadi saya curiga kenapa Mbak Brigita telat tuh sebenarnya karena dia mampir beli dulu semua itu. Bermakanan sudah. Ngantuk kalau enggak nanti. Oke. Nah, jadi propaganda itu emang lebih dikenal di negara-negara yang non demokrasi gitu. Ada yang punya gambaran nggak? Misal, maksudnya bedanya negara demokrasi non demokrasi itu apa? Kalau demokrasi itu kan ibaratnya itu negara yang diberi kebebasan hak dan kewajiban untuk berpikir dan Berpendapat. Jadi itu two way communication itu jalan. Yang kalau di Karena ada pengakuan tentang hak warga negara itu diakui sebagai satu individu yang berdaulat. Sedangkan kalau kebayang nggak? Di apa yang non demokrasi itu kan politik kamu harus pokoknya apa yang ucapan saya. Iya. Jadi ada hierarki antara atas dengan bawah dan yang atas ini harus nurut sama yang bawah gitu. Yang bawah nurut yang atas. Dan kenapa? Yang bawah. Oh iya, saya kembali ngomongin. Yang bawah nurut sama yang atas dan jalur komunikasi antara mereka itu diputus. Jadi sistemnya itu order, perintah, nggak ada yang kayak sistem diskusi gitu misalnya. Nggak ada. Iya, betul. Nah, sedangkan humas itu bisa melakukan propaganda yang berkonotasi misalnya negatif gitu ya. Tapi harus di negara yang kok saya salah tulis kayaknya tuh. Oh, maksudnya humas tidak dapat melakukan propaganda di negara yang non demokrasi. Kurang tidak? Humas dapat melakukan propaganda di negara yang demokrasi. Tidak dapat maksudnya. Iya. Karena nggak bisa jual. Karena kan dia nggak diberi. Punya suara. Iya, kan humas itu kan tadi yang kayak di awal tuh kita ngomongin humas itu fungsinya dua, dia mencari dan dia menyampaikan informasi. Nah kalau misalnya udah negaranya otoriter kayak gitu, bagaimana dia mau cari informasi? Itu kan fungsinya udah nggak jalan dan gimana dia mau nyampaikan, uang informasinya aja nggak ada, kan gitu ibaratnya. Jadi faktor tentang sistem pemerintahan negara ini demokrasi atau tidak itu mempengaruhi posisi humas ini gitu. Terus ini ada lagi nih. Jadi istilah humas itu sebenarnya banyak banget ya dan tapi ini bisa diingat-ingat gampang kok. Kalau misalnya kayak tadi pemasaran berarti dia jual beli. Kalau misalnya tadi periklanan berarti kan dia mengeluarkan iklan yang sifat yang dia itu komersial, maksudnya dia harus berbayar kan. Kalau publisitas tadi kan bagian dari humas karena dia bisa menciptakan suatu liputan media tanpa dia harus mengeluarkan biaya gitu. Jadi kayak promosi gratis misalnya. Terus tadi yang terakhir itu propaganda, bedanya apa tuh tinggal diingat sistem yang demokrasi dengan yang non demokrasi. Ada lagi nih 3. Yang pertama tuh corporate communication, yang kedua tuh public affairs, marketing communication atau marketing public relation. Ini hanya masalah penyebutannya aja. Jadi humas itu, public relation itu, seorang public relation itu di perusahaan itu namanya bisa beda-beda Mbak. Dia bisa disebut corporate communication, bisa public affairs, atau bisa yang terakhir ini marketing communication atau public relation. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya nih. Paling gampang diingat ya, corporate communication. Udah jelas katanya corporate, berarti kan perusahaan. Itu memang biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Jadi kayak fungsinya sama. Dia tuh humas juga, public relation juga, tapi dia biasanya tuh ada kayak cakupannya berbeda. Dia lebih kayak mementingkan reputasi nama baik perusahaan gitu. Dia harus yang kayak jadi semacam spokesperson, juru bicara perusahaan ini untuk kalau misalnya dia mau promosi atau misalnya perusahaannya mengalami masalah, itu dia akan orang pertama yang akan maju. Makanya kan corporate communication, dia akan berbicara untuk atas nama perusahaan. Contoh paling gampang itu tahu Hotel Shahid kan? Nah, Hotel Shahid itu
dia pakai istilah ini, corporate communication, yang dulu sempat Ibu Rita Sae-Supit itu salah satunya. Dia itu akan, jadi dia akan mewakili Sahid seluruh Indonesia gitu. Dia kan itu perusahaan besar kan yang ada di mana-mana gitu ya, hotel-hotelnya. Dia akan mewakili Sahid kemana-mana, dan dia tuh akan berusaha mengkomunikasikan misalnya bagaimana dia menghandle Sahid ini dengan luar, atau dengan misalnya stakeholder, dengan rekan-rekan hotel-hotel lainnya. Tapi dia juga bagaimana caranya dia itu bisa apa ya, kayak mempertahankan dan juga ngasih Kita. Jam lain. Udah mulai dari tadi. 1 jam yang lalu. udah mau habis. Belum, cuma aku sama Mbak Pri kita sama 20 makhluk halus. Emang nggak ada aja. Ya udah. Dari TNS. PMS station naik ke naik Kamu- biru, naik line biru. Kamu naik JIN apa naik naik bus? Sambil makan dulu. Oh, kamu berarti mau naik bus ya? Iya, monggo. Kalau naik bus nomor 27 an 278 sih. Nomor busnya berapa nih? Lupa aku. 278. Oh iya. Coba tanyain nanti Kalau bis gua nggak ke tahu, si nggak pernah gitu naik loh. Si Kalau nggak Oh, naik situ. MRT aja, MRT pindah di gampang, Chungcheong lebih Pusing, cepet. pindah ke jalur coklat. atau kalau bisa aku lupa, coba kalau kamu lewat JIN aja lebih enak. Line biru. Kalau JIN tahu kan? Kalau JIN udah tahu kan? Loh enggak, nanti kamu dari JIN itu dari Taipei kamu naik itu naik line biru. Dan biru itu terus Bukan nanggang, mau coba. Wai. Wei. Teteh dari Taipei. Mbak Ika itu yang dari mana? naik line biru. iya itu Nah, dari line biru. Song Turun. mana? Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya, soalnya ini kayak Oh, pusing. Nggak apa-apa. Tenang saja. Si Ini kalau saya tulis baru sebelah sana dong. Hah? Kalau saya mau tulis sebelah si sana. Iya. Nggak kelihatan dong di sini. Oke, lu jalan dari itu nyebrang parkiran, terus jalan ke KDI. Dicatat kalau lupa. Saya mau tulis ke Ke kanan, nyebrang kan di samping jalan luar itu ada ini, ada parkiran. Nah itu nyebrang aja parkiran itu udah belok kanan, lurus. Pokoknya lurus aja, habis nyebrang jalan parkiran terus nyebrang jalan tuh udah jalan lurus aja. Udah tulis nomornya. Nomornya kalau Ingat ya. Ntar dulu. Oke, saya siang kacang. karena yang masuk kelas nggak usah di homework. Sudah? Udah, maaf. Nggak apa-apa. Lalu yang kedua tuh public affairs. Nah, public affairs ini tuh lebih sering dipakai sama organisasi pemerintahan atau kayak departemen pemerintahan tuh mereka lebih banyak pakai yang seperti ini. Jadi karena kenapa mereka pakai ada fungsi humas ini, karena mereka tuh harus kayak mengkomunikasikan kegiatan mereka sama masyarakat. Jadi kayak paling gampang misalnya kayak Pertamina itu kan BUMN ya gitu, dan dia itu kan kadang kegiatannya itu kan yang harus dikomunikasikan sama publik, atau kayak PLN misalnya. PLN itu ada listrik mati nanti di sini gitu. Nah, atau nanti PLN tuh punya program listrik 1000 watt, berapa juta watt gitu tahun 2015 gitu. Mau naik harga gitu. Ya, nah kadang-kadang itu supaya misalnya masyarakat ini nggak bereaksi langsung secara negatif gitu kan, mereka harus punya cara kan untuk menyampaikan informasinya itu yang ini tuh bagian dari program kerja kita yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas listrik, kualitas Pertamina lah itu misalnya. Nah, terus nanti dia bikin kayak semacam layanan publik, jadi yang kayak ada